Buka-bukaan Sri Mulyani soal THR PNS tanpa tunjangan kinerja. Dikutip dari kompas.com, edisi Sabtu 1 Mei 2021. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani Indrawati memastikan tunjangan hari raya atau THR bagi pegawai negeri sipil PNS, TNI, dan Polri akan mulai dibagikan pada H-10 hingga H-5 Lebaran 2021. Untuk pencairan THR PNS 2021 dan para abdi negara lainnya tersebut, negara mengalokasikan dana sebesar 30,6 triliun rupiah yang terdiri atas THR, PNS, instansi pusat, dan PNS di pemerintah daerah. Dia mengatakan dana THR PNS 2021 sebesar 30,6 triliun rupiah tersebut akan dibelanjakan untuk pusat dengan jumlah 15,8 triliun rupiah dan 14,8 triliun rupiah untuk daerah. THR PNS 2021 terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, dan tunjangan jabatan atau tunjangan umum sesuai jabatannya. Sementara THR dan gaji ke-13 bagi calon PNS atau CPNS terdiri atas 80% gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang saku, dan tunjangan umum. Komponen THR yang diterima pensiunan masih sama, tetapi bedanya gaji pokok diganti dengan pensiunan pokok. Sri Mulyani lalu membeberkan alasan besaran THR PNS 2021 tak memperhitungkan tukin, sebab APBN masih menjadi instrumen utama dalam pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Maka itu, dana dalam APBN harus dibagi-bagi untuk pihak lain yang masih membutuhkan dukungan fiskal, seperti masyarakat miskin dan rentan. Pemerintah memahami dalam situasi tahun ini kondisi COVID-19 yang membutuhkan dana dan anggaran APBN bagi penanganan dan memberi perhatian bagi masyarakat. Oleh karena itu, untuk tahun 2021, pemerintah memutuskan pemberian THR dilakukan seperti pada tahun 2020 dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan melekat, kata Sri Mulyani dalam keterangannya. Wanita yang akrab disapaan ini mengaku ada beberapa pos pengeluaran yang harus didanai APBN, meski sebelumnya pos pengeluaran itu tidak ada dalam anggaran. Misalnya saja untuk kartu prakerja. Sebelumnya pemerintah hanya menganggarkan dana untuk kartu prakerja sebesar 10 triliun rupiah. Namun anggaran ditambah menjadi 20 triliun rupiah. Bendahara negara ini juga menganggarkan bantuan atau subsidi kuota internet untuk pelajar dan pengajar. Lalu bantuan langsung tunai atau BLT seperti bantuan produktif usaha mikro atau BPUM dan imbal jasa penjaminan UMKM. Oleh karena itu, memang beberapa pos dilakukan refocusing. Namun, komitmen pemerintah dalam rangka memberikan THR bagi ASN, TNI, atau Polri pada Idul Fitri tetap dipenuhi dengan pemberian THR, ungkap Sri Mulyani. Tercatat, pemerintah menganggarkan dana sebesar 699,43 triliun rupiah dalam program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Di dalamnya terdapat anggaran dalam bentuk perlindungan sosial sebesar 150,3 triliun rupiah yang disalurkan untuk PKH sebesar 28,7 triliun rupiah, bantuan sembako sebesar 45,1 triliun rupiah, BST sebesar 12 triliun rupiah,
dan dana desa sebesar 14,4 triliun rupiah. Dana PN juga antara lain diberikan untuk mendukung kinerja sejumlah perusahaan BUMN. Sementara alokasi pembayaran THR untuk ASN di lingkungan kementerian atau lembaga dan TNI atau Polri sebesar 7 triliun rupiah, ASN daerah dan PPPK sebesar 14,8 triliun rupiah, serta pensiunan sebesar 9 triliun rupiah. Kebijakan ini diharapkan akan menjadi salah satu faktor pendorong konsumsi masyarakat, sehingga dapat membantu akselerasi pemulihan ekonomi. Bongkar Sri Mulyani. Petisi kekecewaan PNS. Baru-baru ini muncul sebuah petisi terkait kekecewaan para pegawai negeri sipil atau PNS soal besaran tunjangan hari raya atau THR PNS tahun 2021. Musababnya, pemerintah memangkas besaran THR PNS pada tahun ini cukup besar, di mana komponen THR PNS 2021 hanya berupa gaji pokok saja atau GAPO dan tidak menyertakan tunjangan kinerja atau TUKIN. Dilihat di laman Change.org, petisi berjudul THR dan gaji 13 ASN 2021 lebih kecil dari UMR Jakarta, kembalikan full seperti tahun 2019, diinisiasi oleh seseorang bernama Romansyah H. Petisi itu sejak 1 hari lalu dan kini Sabtu pagi 1 Mei 2021 sudah mendapatkan dukungan sebanyak 11.788 orang. Petisi dialamatkan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati SMI, Ketua DPR, dan para Wakil Ketua DPR. Menteri Keuangan SMI telah memberikan statement bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 hanya diberikan sebesar gaji pokoknya saja, tulis Romansyah dalam petisinya. Hal ini berbeda dengan pernyataan dan janji beliau sendiri pada bulan Agustus tahun 2020 yang menjelaskan bahwa THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 akan dibayar full dengan tunjangan kinerja sebagaimana telah dilakukan di tahun 2019, kata dia lagi. Ia bilang tidak ada alasan jelas dari Kementerian Keuangan terkait kemana digesernya anggaran THR yang sudah ditetapkan di akhir tahun 2020 tersebut, yang tiba-tiba berubah pada tahap pencairan. Melalui petisi ini untuk mendukung program pemerintah dengan meningkatkan belanja konsumsi lebaran dan tahun ajaran baru 2021, kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali besaran THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja atau tunjangan dengan nama lain yang berlaku di setiap kementerian atau lembaga sebagaimana yang sudah diterapkan di tahun 2019, ungkap Romansyah. Kami meminta Presiden Jokowi untuk meninjau kembali besaran THR dan gaji ke-13 ASN tahun 2021 agar memasukkan unsur tunjangan kinerja atau tunjangan dengan nama lain yang berlaku di setiap kementerian atau lembaga sebagaimana yang sudah diterapkan di tahun 2019, ungkap Romansyah. Klaim Romansyah, petisi ini juga mendorong agar anggota DPR meminta penjelasan dan pertanggungjawaban kepada Menteri Keuangan terkait perbedaan pelaksanaan pencairan THR dan gaji ke-13 tahun 2021 tersebut. Mari dukung dan sebarkan agar perekonomian Indonesia segera bangkit dari resesi di masa COVID-19 dengan konsumsi dari ASN. Merdeka, tutup Romansyah dalam petisinya. Para pendukung petisi ini juga meluapkan beberapa kekecewaannya. Salah satunya Aditya Gumelar yang menyebut tak semua penghasilan PNS terbilang besar. Jangan disamaratakan
PNS itu semua makmur, masih ada yang mereka-mereka yang sedang merangkak dari bawah. Terlebih di saat pandemi seperti ini, kami butuh hak kami diberikan secara penuh, kata Aditya Gumelar. Beberapa pendukung petisi juga menyinggung soal istilah Kementerian Sultan, merujuk pada sebuah instansi pemerintah pusat yang memberikan tunjangan besar untuk para PNS-nya. Sementara itu, beberapa pendukung petisi mengaitkan pemangkasan THR PNS 2021 dengan dana pilkada, pembangunan ibu kota baru, pembebasan pajak PPNBM, hingga suntikan dana besar ke perusahaan BUMN. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.